Eh, 今天的课程呢，对我们的人生呢，肯定会起了一个 kita tahu bahwa kelas hari ini 那我们的这个 di mana 人生哈，都是 eh, 面对这个 memiliki makna yang sangat luar biasa di mana 考试啊， berhubungan dengan kehidupan kita ya, 这样子跟我们一起来 maupun 学 suka 习 dan duka. 这 Jadi 个他们的 kurikulum 人生 pada 大事。eh, 那 semester 我们这 ini 次开 kita 始 akan 的 membahas 这 tentang 个课 ritual 程 kehidupan. 今天相信 Ya. 大家 Jadi 也 saya 有 berharap 准备 kepada 好 Anda semua 大 untuk 家宝贵的这 mempersiapkan 个 waktu 时 dan 间给我们 catatan 的 ya untuk bisa 让我 belajar 们的 bersama-sama di sini. 讲师们能够进一步的认识大家。Diharapkan kepada peserta 那我们的 untuk 今天的 membuka 课程呢，我们也在videonya ya apabila 由 sedang 这个 bisa di dalam misalnya di dalam rumah atau di mana. 如果大家 Apabila yang lagi di 不太介 perjalanan 意，tidak 那 ini 么也 tidak bisa 可 buka nggak 以在 apa-apa, 留言区 tetapi 留下你 mikrofon 的 harus tetap ditutup. 这个问题，Apabila ada 因 pertanyaan, 为到时候通知 silakan 上司来为我们做解答。meninggalkan pesan di 那今天 kolom 呢，今天 chat 的这个 ya, 课 di 程 kolom chat. 虽然是三语同声传译，Dan 但 kita 是 tahu 有印 bahwa 尼文，eh, 还有英语。kelas pada hari ini ada tiga 那我 bahasa 们也欢 yaitu 迎学生 bahasa 们 Mandarin, 也能够 bahasa 参 Inggris, 加。dan bahasa Indonesia. 那今年呢，是我们生活中网络大学定的学习之年。那去年呢，我们是精进 Jadi 党 kita 和 tahu 精进 bahwa 功课。tahun lalu di mana 那 untuk 今年呢，我们 kelas 把 Dharma 它定 ini 为一个 tahun 新 lalu 学习的年份 adalah tahun 其实 tekun 顾名思 melatih 义，diri, 就 di 是 mana kita 大 harus 家 seri 知道 absen 我 untuk 们的这个学 bersadana 习 dan menjapa 要 mantra. 更上一 Dan 层 tahun 楼，ini adalah 所以我们也 tahun 特别 belajar, di 在 mana kita WhatsApp 上面开设了 dimotivasi ataupun didorong agar kita dalam 学 tahun 习 ini 群组，知 bisa 道 banyak 我们 belajar 真正 Buddha 在做 Dharma. 什么。当中我们有 Dan kita 华 juga 文，memiliki 还 grup 有印尼 WhatsApp 文的教材。untuk 那我们学 kelas 习的 Dharma semester ini ya. Kalian semua sudah ada 两 di 个组 grup ya. 加起来，差不多有近1000人。哇，真的是可想而知，这个课题还有大家想要学习进步的这个心，Kita tahu bahwa 是 eh, 不得了。materi 那我 pada 们这 semester 个 ini sangat luar biasa ya. 网络 Karena ini 大 pasti 学 semua harus 上线了 melewatinya 全 dan 新 kita 的 tahu 编码，ini 大家 merupakan 可以用 poin-poin 自己的 penting yang 生 harus 活 kita tahu 的编 sebagai 码 umat Buddha. 来进入网络大学，看一下自己的户口然后里面可以下载您想要学习的这个教材包括了过去大家熟悉的真佛密法，还有这个其他的课程里面都可以重新的回顾。好，我们看到线上的同门越 Baik, 来越多了，我们的 sudah semakin banyak ya partisipan untuk peserta untuk 开始。pertemuan hari ini. Kelas akan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. 那同样的，如果大家想要考取这个学分，大家必须进入真佛网络大学后台Dan 存我们 apabila 的这个 Anda semua 教 ingin 材，尤其是这个 memperoleh 学 nilai 习 dari 技术 pembelajaran 的 ini, 网站，kalian 我 perlu 是 masuk 放 ke 放 website 在讲 dari 义，eh, 用自己的 kuliah 名字 online ini ya. 就是 email 还有密码来注册成为这个学员。Sebelumnya 那么 mungkin 在 kalau 注册 bagi 之 yang 前 belum ada, 记 boleh 得 coba 大家 registrasi 可以 dulu. 下载 Silakan sign up 网 ya 络直 dengan 接学 email dan password dan 就 lain-lain. 可以参加考 Dan di 试，sana 取得这个 bisa 学分。如果您 memperoleh 想 nilai 要 dan 这 Anda 个 bisa 就是 memiliki 进一 hak 步的学习， ataupun 那我 kualifikasi 们 untuk 也 mengikuti 欢迎。ujian. 那这次呢，我们这 Nah, 次 jadi 也 di 增设 grup 了 chat 英 itu 文 sudah 教材，ada link 也包括 untuk 了 WhatsApp. 也包括了印尼文，同样的是三语同时进行。大家用自己的账号进入网络大学里面就 Jadi 可以下 seperti 载这个 sebelumnya 教 untuk 材。masuk ke Zoom ini ya kalian menggunakan 后来进来之 nama 后，ya sesuai dengan ID-ID kalian 换上您的这个学号。如果还 dengan 没换上 ID 的话，打开您的 siswa 手 ya. 指头，那我们 Apabila 进入到 diperkenankan 这 boleh 个密 membuka 码的 video, 辨识。tetapi 今 mikrofon 年 tetap 今天同样的 ditutup. 是有三语同时进行，包括了印尼文还有英文。
Hari ini juga untuk semester ini pertemuan kita tetap menggunakan tiga bahasa, yaitu bahasa Mandarin, Indonesia, dan Inggris. Dan kita tahu bahwa eh, kalian bisa memilih channel yang ingin kalian 英语 pilih. 美丽助教美丽讲师的帮忙，还有英语莲花一家助教的帮忙。那在这提醒大家，我们关于这堂课呢，我们开设了2个这个 WhatsApp 的群组。Ya, kita jadi ada 加入了 membuka 吗？dua 第一 link, 组是 dua grup 英 WhatsApp 语，ya. 另外一组是 Satu 英 itu 语。adalah yang bahasa 我 Indonesia, 们 yang 会 satu lagi 有 adalah 英 bahasa 语的 Mandarin. 文在里面。Yang bahasa 这 Mandarin 也 itu 是 ada 我 campur 们 bahasa 这 Inggris 个 juga. 配合今年网络大学推出的学习4年，所以这个网络群组呢，它主要的用意就是让大家上课后能有一个交流，写下Nah, 您 jadi karena kita tahu bahwa 地方，tema pada tahun ini 我 adalah 们会 tahun 多多的上课 belajar 的情 di 况。mana kita eh, 如果你想要 membuat 加入的话 WhatsApp 呢，group 多多的 supaya 跟 kita 您 bisa 的这个系主任 berinteraksi, ya, tanya jawab 做 ataupun 更 saling 多的这个链 belajar 接。melewati grup ini. Jadi silakan para peserta memanfaatkannya dengan baik. 离我们上课时间呢还有一个5分钟。Masih ada 5 menit 即将 lagi. 上线的话呢，请务必把您的这个法号或者学号给换成 Jika Anda baru online, ya, dipersilakan peserta untuk mengubah nama Zoom Anda menjadi nama ID 把 Anda, 这个群 ya. 组的连接发在留言区了，非常简单，只要您点击境内就可以参加里面的这个互相的交流了。Di grup chat sudah ada link 印英 grup 文的，WhatsApp, ya, ada yang bahasa Indonesia. Bagi yang mau bahasa 在这 Indonesia, 里呢，silakan pilih yang bahasa 如果 Indonesia 您在上 bahasa 课的 Indonesia 时 saja. 候有什么疑问的话，大家也可以在群组内留下您的问题。Jika ada pertanyaan dalam 今天我 proses 们在课程的 pembelajaran 第 juga 1堂课 boleh 我 berinteraksi 们 di 的 grup chat di 莲花 WhatsApp, 老 ya. 师为大家一一解惑，尤其是跟这一堂课有关联的问题，大家也可以事先把这个问题写在这个留言区。我们 Nanti pada saat 会 di 按照 akhir 您提问 kelas 的 akan ada sesi tanya jawab. 提问，Dipersilakan kepada para peserta untuk 大家可以 mempersiapkan 发 pertanyaan-pertanyaannya. 挥询问，也包括了应用。Boleh tulis 我们 pertanyaan 会 di 有辅导员 WhatsApp, 这个培芬老 boleh 师来 tulis 帮 di 忙大家做这个 grup chat Zoom, juga boleh 希望大家能够 langsung membuka mic untuk bertanya. Ya, nanti ada sesi tanya jawabnya.我们的上课时间呢还有一个3分钟，大家准备好了 Masih 笔，ada 3 menit. 所谓 Silakan 写 siapkan 好 alat 写 tulis 好 dan 手到 buku catatan. 那只要是用手写、用心学，这个知识呢将会永远埋藏在我们的深层意识内，这个只能够是能够带走的，尤其是在我们未来。Dengan mencatat, ya, kita akan lebih mengingat, 关 ya. 系到我们未 Kalau 来 cuman 要怎么 mengharapkan 跟 dengan 我 ingatan 们这 otak 个 itu 深 mungkin 层 kadang-kadang 这 akan 个 lupa. Jadi 环 apabila 境 kita bisa 包括 mencatat, ya, 我 dengan 们 materi-materi 更 penting 好 ini, 的 poin-poin 这个 penting akan 交流 membantu 往这 kita 个沟 untuk 通 ke depannya. 那这一堂课呢真的是非常的重 Karena 要。 materi kelas ini benar-benar sungguh penting dan sangat 那这堂课呢， luar 我们也 biasa. 邀请到了3位资深的导师， Dan 同 kita tahu 时 bahwa 呢 semester ini 也 kita 是有3位 sangat 讲 beruntung 师 bisa mengundang 为我们授课， 3当中也包括了今 pemateri, 天会我们 ya, 主任的 yaitu 陈老 Acarya 师， Shilin Fei 还有刘 dan 老师， Acarya Shilin Yue, 大家是我 dan 们自在师兄， satunya lagi adalah 还有在 umat, 线 ya, 上。 umat kita 大 adalah 家 Wu 呢 Zecai 可以 Shishung. 把这个生活中所有的经验，在这堂课里 Mereka 如实 bertiga 的 memiliki 大家 banyak pengalaman 这 dari 个 dalam 分享。 ritual kehidupan ini, dari suka maupun duka. Jadi mereka mengupayakan 还有 untuk 1分钟， 我们的 sharingnya 课程 kepada 就开 kita 始了。 semua. 不知大家准备好纸和笔了吗？如果
Sebentar lagi kita mulai. 请大家准备好笔啊，这个把自己的这个法号给放上。Jangan lupa untuk mengubah nama 在 ID Anda, 课程的后端呢，rename 课 ya. 程要结束前呢，会有一个质疑解惑的环节。如果您有任何的疑问的话，可以把这个可以直接开麦来提问，或者把问题写在这个留言区。今天呢，我们同样是3个平台同时进行的，当中包括了目前的 Zoom、YouTube 还有 Facebook。Kita juga ada hadir, selain di Zoom, kita juga ada hadir di YouTube dan Facebook. 该平台的留言 Dan 区 untuk 写下您的这个问题， peserta yang 我们 ada hadir di YouTube ataupun Facebook 帮大家 juga 比较到。 dipersilakan untuk bertanya di kolom komentar. 好的，我们的开课时间到了，准时8点开课。再次欢迎 Baik, 大家 kelas hari ini akan kita mulai. 所举办的第5门 Sekali lagi terima kasih kepada para peserta yang telah hadir 在开课 dalam 前呢，首先 kelas Dharma 我 hari 们 ini. 的合掌 Dan sebelumnya marilah kita mengambil sikap anjali, sembah sujud kepada 你的根本传 Maha Mula Acarya Dharma Raja Liansheng, sembah sujud kepada Guru Sesepuh Chen Fozhong, 虚空中诸佛 sembah sujud kepada para Buddha Bodhisattva di angkasa, 学习 memohon adistana agar 圆满， pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan manggala, 手印 membentuk mudra Padma Kumara, 手气 menjapa mantra hati Padma Kumara. ，Om Om Guru Liansheng Siddhi Hom, 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 Om Guru Liansheng Siddhi Hom. 阿弥陀佛，大家 Amitofo, selamat malam semuanya. 大家生活中网络大学第5门课程生命。 Selamat datang di kelas Dharma ya, bab 5 ya, dengan ritual kehidupan. Dan yang terhormat adalah Ketua TBF, yang terhormat pemateri hari ini acara Lin Fei, yang terhormat Ketua Departemen Pendidikan Lin Shangshi, dan para acarya, Dharmacarya, Biku Lama, Jiangshi, Zhujiao, dan para umat sekaliannya. Selamat malam, Amitofo. Terima kasih kepada Departemen Pendidikan TBF yang telah menyiapkan kurikulum pembelajaran tentang kehidupan yang sangat penting ini. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan melewati 4 tahap, yaitu lahir, tua, sakit, dan mati. Dan kita tahu bahwa ritual kehidupan adalah ritual yang dilakukan oleh seorang manusia pada waktu dan tahapan yang berbeda. Seperti ritual suka ya. Jadi ritual kehidupan itu dibagi 2, ada ritual suka dan ritual duka. Ritual duka adalah tunangan, menikah, operasi sesar, pindah rumah, dan buka usaha, dan lain-lain. Dan untuk ritual duka itu adalah pemahaman tentang kematian, ya, curah kasih menjelang wafat, dan pemahaman bagi keluarga duka, pemahaman bagi tim doa duka. Dan sebelum kelas dimulai, kita persilakan kepada Acarya Shilian He untuk memberikan kata sambutan. Kita persilakan. Amitofo, selamat malam semuanya. Yang saya hormati Ketua TBF, para acarya, Jiao Shoushi, Fashi, Jiangshi, Zhujiao, dan para umat sekalian semuanya. Dan pemateri pada hari ini, Lin Fei Shangshi. Selamat datang semuanya untuk kelas Dharma di tahun Naga ini. Jadi sekarang di Seattle itu adalah subuh jam 4. Ya, saya merasa hari ini merupakan hari yang begitu penuh sukacita. Bukan hanya background Zoom kita adalah warna merah, tetapi ini merupakan tahun yang sangat bahagia, di mana merupakan hari pertama pembukaan kelas Dharma untuk semester ini. Ya, kita tahu bahwa pematerinya merupakan pemateri yang sangat berbobot ya. Acarya Lin Fei, Acarya Lin Yue, dan umat yang bernama Wu Zai Shuxiong. Mereka memiliki pengalaman yang sangat luar biasa ya dalam ritual kehidupan ini. Dan pada hari ini pematerinya adalah Acarya Lin Fei. Dan kita tahu bahwa Lin Fei
Shangshi ya sudah memimpin memimpin 2000 kali ritual pernikahan ya. Dan yang kita tahu bahwa adalah dalam 2000 ritual pernikahan yang dipimpin oleh Acarya Shilin Fei, yang cerai itu nol, tidak ada ya. Jadi ini merupakan suatu berkat yang luar biasa. Jadi kita tahu bahwa Lin Fei Shangshi beneran sangat eh, berpengalaman dalam bidang ini. Dan kita tahu bahwa yang mendaftar untuk kelas hari ini adalah sudah ada 800 ya, sudah ada 800 peserta yang mendaftar. Jadi sangat luar biasa. Akhirnya kita meminta untuk membagi dua grup WhatsApp, yaitu adalah kelas bahasa Indonesia dan kelas bahasa Mandarin. Ya, tujuan kita membentuk grup WhatsApp ini adalah agar kita bisa berinteraksi di dalam grup. Apabila ada pertanyaan ataupun ada pengalaman dalam bidang-bidang ini, kita bisa men-sharing di grup WhatsApp tersebut. Ya, ini adalah tujuan kita ya untuk membentuk grup WhatsApp ini. Jadi ini adalah cara kita untuk mengabsen ya, memeriksa kemajuan ataupun pembelajaran siswa selama tahun ini. Ya, semoga di tahun naga ini kita memiliki tahun yang luar biasa dan tahun yang baru. Dan di sini saya mengucapkan kepada Anda semua supaya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, semoga dapat memperoleh hasil yang baik. Amit Hofo. Terima kasih, Linha Sanse. Jam 4 subuh ya sekarang Sanse di Asana, ya sungguh luar biasa. Terima kasih, Linha Sanse. 好，现在到了万众期待的这个环节。今天呢，我们非常荣幸邀请到了佛学知识渊博的莲费上师，为 Ya, 我 kita 们 sangat senang ya kita bisa mengundang Lian Fei Shangshi untuk memberikan materi pada hari ini 总论。莲费上 tentang 师呢， ringkasan ritual suka. 生活中密教总 Dia tahu bahwa Lian Fei Shangshi adalah Ketua Umum Sangha Majelis Kasaugatan Indonesia 度达 dan 的调查长。 dan kita tahu juga Lian Fei Shangshi adalah Ketua Bagian Pengawas TBF. 丰富的经验， Kita tahu Lian Fei Shangshi juga memiliki pengalaman yang luar biasa dalam bidang ini. 上师已经为 Seperti yang tadi Lian Fei Shangshi mengatakan bahwa sudah telah memimpin 多对的 ritual pernikahan sebanyak lebih dari 2000 kali dan 在扶正时 quantity untuk yang cerai itu tidak ada ya. Jadi nol. 听进牲口意， Dan kita tahu bahwa rahasia dari Lian Fei Shangshi setiap memimpin ritual pernikahan, beliau melafalkan gata, yaitu semoga air amerta ini dapat menyucikan Triguya, perbuatan, ucapan, dan pikiran, dan dapat mempelajari Buddha Dharma dan mencapai kebudahan secara bersama-sama. 不但能够让我们的 Jadi sungguh gata yang luar biasa. 也能够让我们的 Dan kita tahu bahwa 能够和施主 eh, 菩萨 tentunya pasangan pengantin yang mengikuti ritual pernikahan Satya Buddha ini juga sangat 在未 beruntung, 来的人生中 di mana 有一个 kita tahu 很 bahwa 旗袍的 yang dimaksud dengan kehidupan dunia ini tidak luput dari Buddha Dharma. Ritual pernikahan bisa membuat kehidupan keluarga didampingin dengan Buddha Dharma dan menjalin nidana agama Buddha yang sangat baik. Dan kita lanjut 888欢迎上 mempersilakan kepada Acarya Shilin Fei untuk membawakan kelas hari ini. Kita boleh ketik 888 untuk di grup chat ya, menyambut Acarya Shilin Fei. Pertama-tama marilah kita mengambil sikap anjali, sembah sujud kepada Maha Mula Acarya Dharma Raja Lin Sheng, sembah sujud kepada Guru Sesepuh Chen Focong, sembah sujud kepada para Buddha Bodhisattva di angkasa, memohon adistana semoga diberkati agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan sempurna dan menggala. Om Guru Lin Sheng Siti Ho. Yang terhormat Ketua TBF Lian Shun Tu Sang Shi, yang terhormat Ketua Departemen Pendidikan TBF Lin He Shang Shi, dan Ketua Departemen Publikasi Lian Yue Shang Shi, dan para acarya, para
Dharma para biku lama, Jiang Shi Zhujiao, dan para umat sekalian, dan para ketua vihara, dan para peserta yang hadir di sini. Selamat malam semuanya, Amitofo. Saya sangat berterima kasih kepada eh, pengaturan dari Lin He Shangshi telah mengatur kurikulum kelas yang sangat luar biasa. Dan khususnya terima kasih kepada Lin He Shangshi juga telah hadir di sini ya pada jam 4 subuh di Seattle. Dan saya juga berterima kasih kepada Pendeta Ichai, ya Ichai Jiangshi yang telah banyak uh, sibuk sana sini ya di belakang layar dan maupun di depan layar. Beliau sangat sibuk dan merupakan panitia yang sangat luar biasa. Saya sudah kenal beliau selama 10 tahun dan saya tahu bahwa Isai Changshi itu juga sangat berpengalaman di bidang Feng Shui. Dan saya juga berterima kasih kepada Ichai Chuchiao dan Mili Changshi yang telah dan para sukarelawan lainnya. Dan berterima kasih kepada kalian semua. Dan kita masuk ke dalam kelas tentang ritual suka, yaitu ringkasan ritual suka dan duka dalam ritual kehidupan. Sebenarnya dalam ritual suka maupun duka itu mencakup sangat luas, ya. Kita tahu bahwa setiap negara maupun suku dan budaya itu memiliki ritualnya masing-masing, ya. Karena pengetahuannya sangat luas, ya. Dan kita tahu bahwa dalam Chen Focong tentu pasti ada tata ritualnya sendiri. Maka kita hari ini akan mengulas tentang ritual kehidupan. Jadi sungguh sebenarnya sangat menarik ya, karena kita tahu bahwa pengertian ini sangat luas dan beragam macam. Nah, jadi untuk definisi dari ritual kehidupan ya, kita tahu bahwa sebagian besar manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami 4 tahap seperti lahir, tua, sakit, dan meninggal. Dan kita tahu bahwa ritual kehidupan adalah ritual yang dilakukan seorang manusia pada waktu dan tahapan yang berbeda. Dan setiap negara, suku, dan budaya memiliki ritual kehidupan tersendiri. Yang paling sering kita temui ya, itu adalah ritual kelahiran, ritual kedewasaan, dan ritual pernikahan, dan ritual kematian. Ini adalah 4 ritual yang paling sering kita temui. Dan ritual kelahiran dan ritual kedewasaan pernikahan adalah ritual suka, dan ritual kematian adalah ritual duka. Dan kita tahu bahwa kurikulum pada hari ini, pada semester ini itu sangat banyak ya. Untuk ritual duka juga sangat banyak ya. Di belakang nanti ada Wu Zecai Lao Shi ya, guru Wu Zecai yang akan membahas banyak tentang ritual-ritual duka. Dan kita tahu bahwa Lian Yue Shangshi juga sangat berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang cukup banyak dan dalam bidang ini. Seperti bagaimana kita menuntun pasien yang sedang sudah koma ataupun sudah sekarat ya istilahnya, dan bagaimana kita memberikan curah kasih menjelang wafat, bagaimana kita bisa melihat bagaimana kita bisa membedakan kondisi mana
yang benar dan salah pada saat roh kita sudah keluar dari dalam tubuh kita, dan bagaimana cara kita dan apa saja kondisi yang akan kita temui setelah kelak meninggal nanti. Dan kita tahu bahwa dalam Indonesia ya itu begitu banyak suku dan budaya yang berbeda-beda. Dan selain Tionghoa ada Jawa, Bali, Melayu ya, Madura dan lain-lain. Begitu banyak ini suku. Dan kita tahu juga untuk siswa Chen Focong juga banyak yang dari daerah Jawa, Bali ya, dan Tionghoa. Dan kita tahu bahwa mereka memiliki suku adat yang berbeda, dan sedangkan dalam ritual Chen Focong juga memiliki tata ritual sendiri. Dan kita tahu bahwa jadi mereka akan berusaha bagaimana cara mengkolaborasi agar bisa memadukan antara suku ya, tradisi suku dan tradisi dari tata ritual dari Chen Focong. Nah, jadi kita lihat hubungan antara agama Buddha dan ritual kehidupan ya. Ajaran agama Buddha berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari ya. Sang Buddha mengira bahwa kehidupan bersifat anicca ataupun tidak kekal. Lahir dan mati merupakan kondisi alami dari suatu lingkaran kehidupan. 我们看这个《大涅盘经》怎么说？一切诸世间生子皆归死。Ya, kita lihat sutra Tanya Pancing. 寿命虽无量。Kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dalam segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan ada lahir, pasti dan akan ada mati. Meskipun umur terlihat panjang, namun tetap akan berakhir juga. Kemakmuran akan ada kehancuran, dan pertemuan pasti akan ada perpisahan. Masa muda tidak akan panjang, penyakit akan menyerang tubuh, kehidupan akan ditelan kematian. Semuanya bersifat anicca ataupun tidak kekal. Ini adalah kutipan dari Sutra Mahaparinirvana. Kita tahu bahwa semua yang ada di dunia ini ya, pada saat lahir dari kecil sampai ke masa remaja sampai ke dewasa ya. Mungkin masa dewasa itu akan lebih panjang, tetapi pada saat sudah memasuki masa tua, maka akan muncullah penyakit-penyakit dan akan dibully ya, akan dibully oleh mara penyakit. Dan kita tahu bahwa kehidupan pun akan ditelan oleh apa? Oleh hantu kematian ya, akan ditelan oleh hantu kematian. Nah, jadi ini merupakan kutipan dari Sutra Mahaparinirvana yang sangat jelas, yang menggambarkan betapa tidak kekalnya sifat hidup manusia. Ya, oleh karena itu, ritual agama Buddha terdapat ritual suka dan duka agar insan dapat memiliki sandaran spiritual dan menjaga kedamaian jiwa dan raga dan melebur dalam sukacita. Oh, sorry ya. Saya baca sekali lagi, tadi PPT-nya itu tidak geser ke samping. Saya baca sekali lagi. Seperti kutipan dari Sutra Mahaparinirvana, di dunia ini semua yang lahir pasti akan mati. Meskipun umur terlihat panjang, namun tetap akan berakhir juga.
kemakmuran akan ada kehancuran, pertemuan akan ada perpisahan. Masa muda tidak akan panjang, penyakit akan menyerang tubuh, kehidupan akan ditelan oleh kematian, semuanya bersifat anicca. Oleh sebab itu, ritual agama Buddha dan akan terdapat ritual suka dan dukanya agar insan dapat memiliki sandaran secara spiritual, dapat menjaga kedamaian antara jiwa dan raga, dan dapat melebur dalam sukacita. 让白事做得很得体，生子也心安理得。那王子呢，往生上处，皆大欢喜。Jadi kita berusaha membuat tata ritual suka di mana manusia itu bisa hidup dengan hati bahagia, dan untuk ritual duka kita juga berusaha membuat untuk agar si mendiang dapat memperoleh ketenangan batin. Jadi ritual kehidupan itu sangat penting. Ini adalah pengenalan tentang ritual kehidupan Chen Focung, yaitu yang pertama adalah ritual suka. Ritual suka dalam Chen Focung ya seperti bertunangan, ritual pernikahan, operasi sesar ya, melahirkan ya, pindah rumah, membuka usaha, misalnya seperti meletakkan batu pertama ya dalam proses pembangunan. Nah, jadi banyak sekali ya memiliki makna dari ritual suka. Ini merupakan eh, dalam pemilihan hari ya itu juga memiliki aturan ya, aturan dan ritual dan penjelasan khusus. Nah, dengan begitu, dengan adanya pemilihan hari yang baik, maka kita sebagai orang yang berperan di dalamnya juga akan lebih memiliki kedamaian dari jiwa dan raga. Dan pentingnya memilih hari ya. Nah, jadi pada saat memilih hari ya, jadi ntar minggu depan itu akan dibahas secara detail tentang cara memilih hari. Ya. Pada saat memilih hari, beberapa hal harus diperhatikan seperti hari dan waktu baik yang ya harus dilihat dari sifat hari. Ya, show juga penting ya, show dari pemohon dan show yang ciong dengan pemohon juga sangat penting. Dan di Indonesia begitu banyak umat ya untuk memilih hari itu tuh manfaatnya untuk apa? Biasa untuk pindah rumah ya biasanya, terus buka usaha, sama pemilihan untuk eh, memilih hari untuk menikah, yaitu paling sering ditemui ya, biasa konsultasi dari umat. Dulu saya di Fokwang Tang, 同门 dulu 呢 kita pernah memimpin ritual ya di Fokwang Tang di Indonesia. 那刚开始呢，去参加的时候，我们都很兴奋。那到了那边呢，都变成了什么？变成了座上客。那谁来主持这个仪式呢？哦，讲起来大家可能不相信，在印尼呢，就是有这样的习俗。然后呢，Jadi 这 di 主 Indonesia ada satu 是非佛 eh, 教徒，应该 ada satu ini 起来就是回教的长老们来做主法子。所以后来参加了几回以后呢，我觉得这个不对呀、我们既然这么在堂里、在道场里是积极分子啊，都一直在修真佛密法，怎么 nah 到 jadi 了 pada saat itu diadakan 点上呢，我们反而 ritual 做 pernikahan 怎么 ya 没有真佛密法来 itu 用真佛密法 pada saat itu malahan dipimpin oleh pemuka agama 列出来那个仪轨 agama lain ya, 就 dan 是上 kita 面 malahan sebagai umat yang 主要 mengikuti 是 mengikuti 修 ritual di 佛 sana, 的心 dan 悟之 ritualnya 道， malah 所以 seperti ritual 再 pembelajaran. 加上 Dan 什么达 sudah 赖 berkali-kali 达 demikian, 赖 akhirnya saya merasa ini tidak benar, dan akhirnya kita 念佛的时 mulailah 候会再加上安土地真言无数遍， dan kita akhirnya mulai menyusun tata ritual sesuai dengan Cheng 很 Focung. 多就是很时常有这样的那些邀请。
Dan akhirnya kita ubah dan kita ikutin tata ritual dan akhirnya banyak terima undangan umat untuk beberapa ritual suka ya. Nah, akhirnya dan umat dan pada saat ada umat yang mengundang saya mengatakan kepada umat tersebut, oh kalau misalnya mau mengundang saya harus menggunakan ritual suka versi Chen Focung ya. Nah, terus umat bingung, oh ternyata ada ya? Iya, benar ada. Jadi akhirnya perlahan-lahan ya terus demikian. 那由主事者呢，亲自在他的那个土地公那边，然后倒酒酒过三巡Dan ada ritual suka ya, di mana kita juga ada menambahkan eh, mantra Dewa Bumi ya, dan sang pemohon juga akan memberikan persembahan dan menuang minuman ke altar Dewa Bumi. 这样就非常非常有意思了。Nah, dengan demikian lebih bermakna 就是我把那个高王关系神经改成什么呢？改成 dan 佛说 yang lebih menarik lagi, 咒经。nah saya pada saat penjapaan sutra saya ubah Kawangcing menjadi menjadi sutra yang berbeda ya. Saya ubah ke sutra apa? Saya ubah ke sutra Dharani ketentraman rumah ya. Nah, jadi biasa pada saat ritual suka yaitu pindah rumah biasa orang mengundang ya harusnya itu menjapa mantra Kawangkon Seincenci ataupun sutra Raja Agung, tetapi saya ganti dengan menjadi sutra Dharani ketentraman rumah yaitu Fosho Ancai Tolonichi. Apa yang dibahas dari Sutradarani Ketentraman Rumah ini? Ya, kita tahu ini kutipan dari karya tulis Mahaguru yang ke-78 ya. 这个是节录篇。好，文集是这样子。在过去，Nah, 连生 jadi artikelnya itu terkutip begini ya. Dulu Mahaguru sedang berjalan-jalan ke sebuah vihara di atas gunung dan begitu Mahaguru masuk ke Dharmasala, ternyata Buddha yang duduk di tengah yaitu Buddha Sakyamuni merupakan seekor roh ular piton dan dia menempel ke rupang Buddha ya roh ular piton itu menempel ke rupang Buddha. Bagaimana caranya seorang biksu biasa bisa mengenalinya? Seekor siluman ular piton bersembunyi di rupang Buddha Sakyamuni. Dan akhirnya ada seorang umat bernama Skara kepada rupang Buddha tersebut. Saya berdiri tegak, dia tak bergerak, dan saya menjapa Sutra Dharani Ketentraman Rumah sebanyak 7 kali. Dan pada saat itu, angin bertiup kencang, hujan badai datang, dan dari atas langit itu muncul sebuah petir, ya. Terdapat sambaran petir, dan saya memohon dan mengundang cahaya Buddha, dan barulah memberikan sembah sujud. Dan ada seorang umat bertanya, Mahaguru, apakah tadi terjadi sesuatu yang aneh? Dan Mahaguru menjawab, ini untuk menghilangkan segala suasana jahat ya. Sebenarnya suasana jahat ini tidak ada. Namun karena hati manusia memiliki niat jahat, suasana jahat tersebut baru bisalah tinggal di dalam vihara. Dan sebaliknya, jika manusia tidak memiliki niat jahat, maka suasana jahat tersebut tidak akan tumbuh juga. Dan tadi ada siswa yang bertanya, nah apa sambaran petir tadi? Dan Secun menjawab dengan santai, itu untuk mengusir suasana jahat tersebut. Sebenarnya begitu Mahaguru membaca Sutra Dharani Ketentraman Rumah ini, kita tahu bahwa Catur Maharajika dan Asta Mahawajra segera turun dari langit dan roh siluman piton ini, ya siluman ular piton ini berubah menjadi angin kencang dan berusaha kabur. Namun salah satu dewa dari Catur Maharajika yaitu Waisrawana mengeluarkan pagoda linglong ya, pagoda yang dimana ya pagoda untuk menghisap silumannya dan akhirnya siluman tersebut pun berhasil masuk ke dalam pagoda
Makanya muncullah suara petir. Dan saya juga berkata kepada Maharajika, Buddha Dharma begitu adil dan sama rata. Jika berniat berbhavana, maka dapat terlahir ke alam yang lebih baik. Dan para dewa pun meninggalkan lokasi. Sutradarani ketentraman rumah sungguh luar biasa dan spesial ya. Apabila ada yang menjapa sutra ini, maka rumahnya akan terhindar dari gangguan jahat. Dengan sinarnya, dengan sirnanya ataupun hilangnya gangguan jahat ini, maka tidak akan ada segala penyakit, maka tidak akan adanya musibah yang menimpa lagi. Makanya biasa apabila ada umat yang pindah rumah, saya akan sengaja ini ya memberikan sutradarani ketentraman rumah kepada umat tersebut. Dan Secun juga sering kali berkata ya, sering kali berpesan di mana apabila hati Anda ini tidak benar ya, menyimpang, tidak tepat, maka pasti akan bisa mengundang ya roh-roh ataupun gangguan-gangguan mara itu datang untuk menempel ke dalam vihara ataupun rumah tersebut ya. Dan yang parahnya misalnya di vihara, apabila misalnya umat di sana ataupun pengurus di sana tabiatnya tidak baik, maka siluman-siluman yang akan menempel ke pratima-pratima Buddha di altar tersebut, maka bahaya sekali apabila ada umat yang ke sana untuk melakukan sadhana ataupun namaskara. Nah, jadi pada saat Mahaguru menjapa atau melafalkan sutradarani ketentraman rumah ini, dinyatakan bahwa Catur Maharajika dan 8 ataupun Asta Mahawajra pun hadir. Berarti sutra ini merupakan sutra yang sangat-sangat luar biasa. Baik, selanjutnya. Ya, ini pentingnya mengikuti tata ritual ya. Chen Fozong mengikuti ajaran dari Dharma Raja Lenseng, memiliki ritual khusus pemberkahan dan dirgahayu, dan adapun mengikuti tahapan tata ritual dengan sepenuh hati, membaca Sutra Satya Buddha dan Sutra Sitigarbha perpanjang usia, agar pemohon dapat memperoleh kesehatan yang baik, terhindarkan dari malapetaka, berkah melimpah dan panjang umur. Demikianlah dengan konsep Buddha Dharma mengasihi, menenangkan, dan memenuhi kebutuhan para insan. Baik. 好，今天弘誓我们先讲到这里。 Baik, untuk ritual suka sampai di sini dulu. Nah, ringkasannya tidak hanya suka, juga ada yang duka. Bahas tentang ritual duka. Ya, jadi di ritual duka juga ada tata ritualnya, ya. Misalnya seperti pemahaman tentang kematian, pemahaman saat menjelang wafat, pemahaman keluarga duka, pemahaman tim pembaca doa dan prosesi doa. Jadi ada sebuah cerita dari muda ada seorang umat dari muda dia sudah sering aktif mengikuti upacara Fahui di Inilai Changsa ataupun VPBN. Dan mamanya juga merupakan pengurus yang sudah senior di VPBN. Dan pada tahun lalu mamanya sudah mencapai usia sangat tua dan akhirnya sudah sakit. Dan umat ini juga sering mengikuti kebaktian, Fahui. Dan juga kadang-kadang ada mengikuti seminar-seminar ini. Dan seharusnya memiliki pengetahuan yang ada ya, pengetahuan dasar tentang ritual duka. Dan pada saat mamanya meninggal, tengah malam dia telepon saya. Sebelumnya dia pernah mengasih tahu saya bahwa
mamanya itu sedang sakit berat dan pada saat beliau telepon saya bahwa tengah malam mamanya baru meninggal dan saya pun secara spontan uh, kamu cepat selimutin beliau dengan ini apa selimut darani dan misalnya meletakkan pasir wajah dan lain-lain dan dia menjawab saya tidak mempersiapkannya. Acarya berkata kenapa kamu tidak mempersiapkannya, kamu sudah tahu mama sudah sakit berat. Dan si Umat berkata ya saya tidak rela ya. Dan Acarya pun tidak menjawab apa. Dan akhirnya pada saat sudah pagi hari, kita bergegas pergi ke sana untuk membantu. Jadi untuk menemui hal seperti begini, umat ini merupakan umat yang sangat aktif ya dari muda loh. Sering bantu di VPBN. Meskipun dia bukan pengurus, tapi mamanya adalah pengurus. Tetapi yang sangat terkejut adalah dia tidak menyiapkan seperangkat peralatan seperangkat ini ya perlengkapan-perlengkapan ini seperti selimut, pasir wajah dan lain-lain. Jadi ini merupakan pandangan yang kurang tepat ya. Nah, jadi kita membahas tentang uh, uh, pemahaman keluarga duka dan pemahaman tim pembaca ya juga penting. Ya, jadi dulu juga ada pengurus yang meninggal dunia mencapai usia 60-an tahun. Jadi perutnya itu sakit, nggak sampai 2 hari udah meninggal. Jadi mereka adalah pengurus ya, pengurus vihara. Dan saya bergegas ke rumah sakit. Jadi umat ini yang meninggal ini juga sudah berada di ini ya, kamar kamar mayat ya. Dan pada saat meninggal ya di kamar mayat tidak ada yang menemaninya, tidak ada yang menemani umat ini. Dan sedangkan saya sudah sampai di sana, jadi saya berusaha sekuat tenaga dan semaksimal mungkin membantunya yang mencurah kasih menjelang wafat dan saya membaca mantra hati maha guru dan 2 jam kemudian istrinya datang dan saya bertanya kepada istrinya, kamu kemana? Waktu itu saya bukan sangse ya, udah lama sekali, saya hanya cucio sepertinya. Jadi saya pergi cari baju yang dia sering pakai, baju barunya, dan saya terkejut dan saya bilang ini kebutuhan sekunder, tidak terlalu penting. Kamu kan ada 3 anak, tiga-tiganya kemana? Nah, jadi ada yang satu katanya pergi ngurus di yayasan dan 2 lainnya itu ada kesibukan sendiri. Nah, jadi waktu itu kan zaman belum terlalu canggih, jadi belum ada handphone dan lain-lain. Nah, jadi ada yang pergi ke ini apa ke bagian kuburannya. Jadi satu itu ke yayasan ya, satunya lagi ke kuburan, yang ketiga itu pergi mencari persembahan ya. Jadi ini semua adalah kebutuhan sekunder. Sebenarnya yang paling penting adalah memanfaatkan 8 jam mulia ini untuk jadi adalah dalam selama 8 jam mulia ini harus menuntun mendiang ini ya selama 8 jam. Ya, ini sangat penting. Ya, ini adalah makanya curah kasih jalan wafat itu sangat-sangat penting. Jadi begitu saya melihat kondisi ini, saya sangat sedih sih karena tidak ada pengetahuan tentang curah kasih jelang wafat. Makanya pada saat ada terjadi hal begitu, apapun kebutuhan premier, kebutuhan sekunder itu tidak dilakukan dengan baik ya. Tetapi tidak bisa menyalahkan mereka karena mereka tidak ada pengetahuan di bidang ini.
Nah, jadi selanjutnya kita semestinya paham saat menjelang wafat kondisi apa yang akan muncul dan bagaimana menghadapinya. Saat meninggal, roh akan pergi kemana dan apa yang dimaksud dengan alam bardo, 6 alam samsara, dan apakah meninggal nanti karena bunuh diri atau kecelakaan dapat mempengaruhi alam yang akan ditempatinya kelak. Ini sangat penting ya. Orang jelang wafat harusnya paham segala sesuatu di dunia ini bersifat sunyata ataupun kosong. Seperti dalam kutipan karya tulis Mahaguru, yaitu kita semua datang tanpa membawa apapun. Maka pulang juga tidak membawa apapun. Tak peduli sepanjang hidup kita telah melewati apa saja, perjalanan seperti apa, ataupun mencapai reputasi seharum apa, semuanya akan memiliki ending yang sama, akhir yang sama, yaitu meninggalkan dunia ini. Ya, karya tulis yang tentang mendengarkan suara hati ini sangat bagus ya, karya tulis Mahaguru yang ini. Orang yang jelang wafat ini harus paham untuk merelakan semuanya. Ya, dengan hati tenang, memohon agar dapat dijemput oleh Buddha ke Buddha Loka. Orang jelang wafat juga harus bisa mengenali cahaya, membedakan cahaya ya. Jika tidak ada yang membantu baca doa ataupun penyeberangan, terus kita harus bagaimana? Makanya kenapa ritual duka pada semester ini sangat banyak sekali ya diatur dalam kurikulum ini ya. Begitu banyak yang harus kita pelajari dan kita pahami. Karena kita tahu bahwa setiap manusia pun pasti akan menghadapi perjalanan ini. Ya, kita harus tahu apabila di mana saat tidak ada orang yang membantu membaca doa kita dan menyeberangkan kita, kita harus bagaimana? Membantu diri sendiri, menyeberangkan diri sendiri. Dengan demikian kita juga bisa membantu orang lain, bisa membantu orang tua di rumah, membantu orang sekeliling kita. Dan selaku ya keluarga duka ya, kita juga harus tahu hal-hal apa saja yang harus kita lakukan. Kita memang tahu bahwa sebagai keluarga duka pasti sangat histeris ya, sangat sedih karena sudah kehilangan orang yang kita sayang di dalam keluarga. Memang sangat sakit dan uh, memilukan. Pasti akan terjadi hal-hal seperti menangis histeris ya di hadapan almarhum, malah akan mengganggu. Sebenarnya dengan kondisi demikian malah akan mengganggu ketenangan hati dari almarhum. Maka almarhum pun akan sebenarnya mereka harus menjaga ketenangan hati, dapat sepenuh hati melafalkan nama Agung Buddha dan memohon adistana Buddha. Keluarga duka itu tidak seharusnya menangis di hadapan mendiang, ya, sebab demikian akan menimbulkan kemelekatan dari mendiang. Dengan demikian ya, si mendiang tidak akan rela meninggalkan keluarganya, bahkan bisa mengakibatkan gagal untuk terlahir ke alam yang baik. Jadi akan jatuh ke alam yang tidak baik. Oleh karena itu, pihak keluarga harus menciptakan suasana yang tenang, mengalihkan pikiran yang menyakitkan, yang menyedihkan, dan harus bisa merelakan kepergian si mendiang, membantu mendiang membuat berkah pahala, mendaftarkan ke formulir upacara. Jadi ada satu cerita lagi, dulu ya, di yayasan ya, kita melakukan ritual duka. Kita tidak terlalu kenal dengan keluarga dukanya. Salah satunya itu adalah umatnya. Salah satu adalah umat ya. Oh, jadi salah satu umat itu kenal dengan keluarga tersebut. Ya, jadi beliau meminta kita untuk ke sana membacakan doa. Dan pada saat itu saya membaca naskah doa Shuwen. Saya pada saat saya membaca nama almarhum ya di naskah doa tersebut, jadi pada saat saya membaca nama almarhum tersebut, umat yang tadi menghubungkan kami tiba-tiba sepertinya
kesambet dan akhirnya dia tiba-tiba teriak-teriak dan akhirnya kita berhenti. 听得出来，原来他是以王子的身份来跟我们沟通。他说 Jadi 我的名字不是这个名字哦。jadi dia benar-benar kesambet dan seperti mediator ya. Jadi eh, si mendiang mengatakan ini bukan nama saya. Eh, keluarga duka pun menjawab namanya tidak salah kok, tidak ada masalah. Nah, jadi saya pikir jangan-jangan apakah dia sudah mengubah nama, karena kita tahu bahwa orang Tionghoa itu suka banget ya mengubah nama, misalnya kalau sakit lah atau bisnis nggak bagus lah, bisa-bisaan ubah aja nama seenak-enaknya kayak gitu loh. Dan keluarga dukanya menjelaskan dia tidak ada mengubah nama. Dan saya sangat bingung bagaimana ini. Dan umat tersebut pun terus berteriak-teriak ya dan membuat suasana menjadi kacau. Dan saya coba ulang sekali lagi. Dan jadi pada saat itu saya coba membaca kembali naskah doanya, di depan namanya saya tambahkan Lianhua. Saya membaca Lianhua bla 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 dan ternyata umat tersebut langsung diam dan tenang dan sepertinya sudah tidak kesempat lagi dan uh, ritual doa dukanya pun berjalan dengan lancar sampai selesai. Dan kita tahu bahwa almarhum sangat ini ya, sangat menitik beratkan ya, mementingkan sarana ya, terlalu penting bagi dia, terlalu penting bagi dia, terlalu penting bagi dia ya untuk menyatakan kalau dia sudah sarana ya, mungkin di alam bardo itu dipakai sangat penting. Ternyata yang dia perlukan adalah linfa bla bla bla. Ini benar-benar ini kisah nyata ya. Dan selanjutnya pihak keluarga juga harus memahami pentingnya 7 hari pertama sampai 49 hari ya. Dalam kurun waktu itu sangat penting. Bagi umat yang pernah membaca Sutra Sitigarbha pasti tahu betapa pentingnya 49 hari ini ya. Ya, dalam kurun waktu ini begitu penting di kelipatan setiap 7 hari ya. 7 hari pertama, 7 hari kedua sampai 49 hari itu memiliki makna yang berbeda-beda. Ya. Jadi dalam Sutra Ksitigarbha sudah dibahas secara detail tentang 49 hari ini. Kita harus mengupayakannya. Dalam 49 hari ini bisa menyeberangkan dan menuntun almarhum. Baik, selanjutnya. Dan hal yang perlu diketahui lagi ya, tim pembaca doa juga harus memahami bagaimana menuntun almarhum. Anggota tim pembaca doa juga harus memahami aturan-aturan dari ritual duka. Apa saja yang harus dilakukan pada saat melaksanakan curah kasih jelang wafat, dan apa saja yang harus dilakukan saat 8 jam mulia, bagaimana menuntun almarhum dan cara meletakkan pil amerta dan pasir fajra, dan bagaimana cara menata altar saat ritual duka, apa manfaat dari doa duka terhadap si almarhum, dan kita harus memahami makna dari berbagai jenis ritual pengantaran ya, seperti pemakaman, kubur ya, kremasi, penguburan langit, dan penguburan laut. Di Indonesia itu yang lebih umum adalah kubur ya, kubur di tanah, dan kremasi ya, di krematorium.
Dan ada juga penguburan laut biasa habis dikremasi langsung dilempar abunya dilempar di laut ya. Jadi saya juga ada sebuah cerita. Ini adalah kisahnya itu di belasan tahun yang lalu di Jawa Timur. Ada seorang Sece yang menelpon saya. Chance tolong tolong saya karena ibunya itu sudah meninggal dunia beberapa tahun dah. Dia juga kremasi dan abunya itu ditaruh di ya jadi ditaruh di salah satu kolam salah satu anak mereka. 那好，那我就选一个时间，一个日子，这个 Dan 真要 jadi 指日啊，到了哪边，到东爪哇，dan mereka meminta untuk melakukan penguburan laut ya. Nah, jadi meminta saya untuk memilih hari. Mereka itu keluarga besar, 是指日还要指时，jadi karena memilih hari juga harus memilih waktu. Nah, jadi sebelum waktunya kita sudah harus mengejar waktu untuk pergi ke laut. 祠堂的仪式结束以后呢，Nah, jadi kita melakukan ritual dukanya, ritualnya di kolam tersebut. Jadi kita meminta anak pertama cowoknya untuk mengambil abu tersebut. 两只手用个红布袋，然后把它提起来。Nah, jadi mengambil abunya menggunakan kain merah. 这个最大的儿子啊，他长子啊，无论如 Jadi 何， anak pertamanya itu 拿不开， bagaimanapun 起来， tidak bisa diangkat ya 那个骨灰 abu apa sih namanya tempayan abunya ini guci abu ya sudah berusaha mengambil dengan sekuat tenaga tetap tidak bisa diambil juga tidak bisa diangkat juga seperti eh, apa namanya gucinya ini sudah menempel di ini sudah menempel 真的没办法，那我 tetap tidak bisa. 怎么办？Nah, bagaimana ini? Kita tidak boleh melewatkan waktu ini. 他的长子就想到，因为那个也是属于他的家嘛， Nah, jadi ini juga merupakan rumahnya. Akhirnya dia mengambil ini ya apa sih eh, seperti penyongkel besi gitu ya. 离开到屋子的时候呢，这个师姐突然间很灵光一动，他就叫他的最小的弟弟 Dan 来 istrinya ini meminta adiknya 那 untuk 个呢，刚才如果用尽全力，就是很难把那个土地缸提起来。 meminta adiknya untuk mengangkatnya. 结果啊，他好像手拿住那个彭州那个土地缸，他的抱得很紧，结果他整个人啊就向后翻，好在鬼鱼缸 Jadi 他抓得紧紧的。 si jadi si siapa si abangnya ini 要去拿那个鬼鱼缸的时候呢，是很容易轻而易举就把它提起来了。那怎么 oke. Nah, jadi si anak besar ini, anak sulung ini membawa, berusaha mengangkat tetap tidak bisa. Akhirnya anak bungsu coba mengangkat tetap bisa dengan gampang. Dan jadi akhirnya kita mengejar waktu, jadi kita tidak mendiskusikan masalah ini. Jadi akhirnya mereka berangkat ke laut, sampai ke tengah-tengah laut, naik perahu ya. Nah, akhirnya kita lakukan ritual penguburan laut. Terus akhirnya setelah pulang, kita makan bersama keluarga. Jadi saya bertanya kepada suci tersebut, kenapa kamu bisa kepikiran buat adik bungsu kamu yang memintanya untuk mengangkat guci tersebut? Nah, karena saya tahu bahwa anak pertamanya ini tidak berbakti kepada orang tua dan tidak suka dengan anak pertamanya ya. Hubungan mereka tidak baik. Tetapi dia sangat suka dengan anak bungsunya karena sangat berbakti kepada orang tuanya. Jadi hubungan antara anak bungsu ini dengan orang tuanya sangat baik. Dan kamu pikir ya, padahal sudah meninggal begitu lama, tetapi ibunya itu masih memperhatikan ya di mana anak bungsunya sekali angkat langsung bisa, tetapi anak pertamanya tidak bisa. Oke, kita lanjut. Waktu sudah hampir habis ya.
Oke. 在日常生活中需要 Dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan ritual kehidupan 维系人与 untuk 人之间的 menghormati 互相 dan 尊 menjaga 重， hubungan antar 同 sesama 时也是一种 dan 社会 juga 和 moral 国家 yang 彼此 diakui dan 合 dihormati 作 oleh 的 masyarakat. 道德规范啊。Oke. 所以呢，作为 Nah, 中国 jadi 向来被尊称为 sebagai keturunan Tiongkok yang 四方 dijuluki 的 negara yang bersejarah dan penuh 我 etika, 们理应学习， kita lebih harus mempelajari dan memahami ritual suka dan 并 duka 且切记 dan 祖先的教训， selalu mengingat 在世 ajaran 间 Maha Guru yang 必须 berbunyi, 堂堂正 kita 正 di dunia 守 ini 护 harus menjadi 道 sesosok 节 manusia 约 yang 义 jujur, 做一个公益 berbakti, hemat, dan berbudi, 有正念的 dan 人， harus membantu orang lain banyak 为人 memupuk berkah 多 pahala 累积资粮， dan berbuat kebajikan. 多行善业。Kita juga harus banyak menabung. 哦， Menabung 多行 apa? 善 Menabung 业， karma 为 baik, 这个真佛宗道场每个道场的信徒 kebijaksanaan, 都发挥这个华光功德会的精神， dan 多行善 samadhi, 业 ya. 啊。Uh, 那我们为 karena 了 Secun di sini 储存 menekankan kita 善 harus 业， banyak 智 memupuk 慧 berkah pahala, makanya 机缘， lotus, ya, lotus 公 society 益 yang di setiap vihara 和 harus 正 banyak digerakkan, ya, 啊， agar 精 kita 进 dapat bersama-sama memupuk berkah pahala, ya. Jadi begitu karma baik sudah masak, semuanya akan berbuah dengan baik. 那我们应该多种福田， Kita harus banyak menanam ladang kebajikan, 这个 jangan melakukan 的最基本的 ya 教诲， yang 诸 perkataan yang 佛 paling sering 种 diucapkan 因 Sang 得 Tathagata Buddha, yaitu 啊， jangan 因 melakukan 缘 segala perbuatan 和 buruk, 仪式， perbanyak 对 buat 往生 kebajikan, 我们 dan 的 memahami tata 子 ritual 子 kehidupan, 孙， ya, 对百 agar 姓 kita dapat 更是 melakukan 啊 ritual 体 suka 贴 dengan baik dan dapat menghadapi ritual duka tanpa rasa takut. 各位线上的同门， Ya, kita 今天 tahu 和红百社总论就讲到此为止。 untuk 下一 ringkasan 次呢， suka dan 我 duka 们就 sampai di 分 sini 享 dulu. 关于红色的一个我个人的一个经验谈， Saya di 跟 sini 大家 ingin 分享。那刚 sharing 提到 sedikit 我们这里呢，我时常在 ya 学 tentang 校或者 ritual suka. 法师或者教授师，我们两个人就去到同门，他们要求给他做什么乔仙之喜啦，还 Ya, kita 有 biasa diundang ya 开业 sebagai 啦， Dharma Duta, kita diundang oleh 那 umat 么 ya 白 untuk 事当中我 misalnya 们就会 ritual suka ya seperti ritual pernikahan, 因 ritual 为 pindah 这个时间都 rumah, 是在晚上啊， ataupun 7 buka 点 usaha dan 啊， lain-lain. 然后很多同门也会去，尤其是很 Jadi kalau ritual duka itu biasa di 那 malam. Biasa selain 这些法 Dharma 师 Duta, 呢， pasti juga ada umat yang 就 ikut. 是两三个人就去就够了。 Nah, jadi biasa ritual suka biasa cuma 实际上 beberapa 开业 orang 他 saja 是 yang 要 hadir. 他的家属、亲戚朋友很多，比如说开张啦、开业啦，或者 Misalnya 是 seperti 办 ritual 新 suka buka 啊 usaha, 或 pindah 新 rumah, 会请很多同门，专门 pasti 去 akan mengundang banyak 上个因为 teman 会 kerabatnya 有一个 datang. 庆祝 Makanya biasa kita 一个 cuman 宴会嘛， eh, 所以 dari Chan Pocong atau dari Viara kita cuma hadir beberapa orang 大家 saja. 融合的这个资源啊。那碰到这样的情况呢，这个 Biasanya dalam kondisi begini, 红色这个刚刚讲的那个开张开业或者等等的， bisa seperti buka usaha, pindah rumah, dan lain-lain, 也是我们也是很严谨的啊， kita juga sangat 一个 hati-hati dan 比 memiliki 方说 tata ritual yang 佛说安宰的经， sudah ada 之 ya. 前也是会送这个祈请莲生活佛加持， Misalnya kita juga akan 啊， menjapa mantra dan sutra yang sudah ditentukan. 所以假如我们去的主发之前， Karena kita 那 perlu melakukan 我们 ritual 很 ini, 料啊，有 karena 些 kita cuma 2 sampai 3 orang saja, kadang-kadang 虽然 karena yang hadir cuma 2 3 orang, 来的 makanya 很多他是家属 kita 是 harus 中国，所以我们 berusaha untuk 这里 agar 呢 suasananya bisa terbawa ya. 法文 Tapi 很 karena 多， cuma 2 sampai 3 orang, ya kadang-kadang memang agak susah untuk membawa suasananya. 所以通 Karena 常 ini 呢 kan ritual 我们 suka, 就会 kita harus 这 berusaha. 个小法宝啊，这个太好用了 Nah, ，MP3 jadi 4 berusaha untuk supaya 啊， suasana di sana 然 juga 后 bisa 啊 penuh 放在这 sukacita. 个，然后 Nah, 就 jadi biasa kita 啊 bawa 这 ini 个东 speaker 安法 MP3 之中 kecil 呢， ini. 我就会将先录好的这个经文呢， Nah, 我 misalnya saya akan 我们去的那个 membuka 主发 ini ya 者呢，他是 MP3 ataupun 小型的 lagu yang sudah saya record 或 record 者类 saya 似这 rekam. 些行业，那我会加念什么呢？魔力 Dan saya akan menambahkan 就是仿佛 mantra 这个 marici untuk 非 terhindarkan dari 坏贼啦。 dari ini ya 那既然要诵经，
menghindarkan dari kehilangan lah seperti pencuri dan perampok dan lain-lain. Apabila cuma 2 sampai 3 orang ya bisa suasana sangat cukup canggung dan tegang. Nah, jadi kalau kita membawa speaker ini ya suara jadi keras, jadi lebih ramai, penuh sukacita. Nah, jadi selain pakai speaker MP3 ini, kita juga harus uh, membuka mulut untuk menjapa. Jangan hanya mengharapkan speaker ini, karena kalau hanya ke speaker ini tidak ada maknanya lagi. Nah, jadi kita tahu bahwa besok ada banyak pesta-pesta pindah rumah ataupun buka usaha ini pasti akan ada orang lain, pasti dan mereka pasti orang yang bukan chef akan malahan tidak peduli. Mereka akan berbicara lah ataupun ketawa-ketawa lah ataupun mengobrol di samping akan ribut ya. Makanya kita menyiapkan speaker ini supaya bisa mengontrol suasana dan volume suara di sana. Ya. Nah, jadi jangan dengan begitu lebih ada feelingnya ya untuk melakukan ritual suka ini. Ya, seperti mantra Marici ya. 通过这个小法宝呢，那真的那种气氛就不同了。Ya, dengan adanya speaker ini pasti akan berbeda. Coba kalian boleh 红色的那种情境。boleh kalian pindah ke ini channel Chinese ya untuk mendengarkan suaranya ya. Soalnya nanti nggak dengar suaranya. Silakan dengar sekarang, pindah sekarang. 是阿弥陀佛，应该是没有声音哈。啊，是是，Oh, 好，那 ada kesalahan teknis, tidak ada suara. Ya, tunggu sebentar. 妙的唱诵方式是值得大家耐心的等待的。Ya, jadi kita tunggu sebentar karena begitu luar biasa ya suaranya, 看到现场 begitu anggun. 区呢也有很多的提问，请大家稍安勿躁，待会我们会请示上师为大家解答。好。Oke, silakan pindah ke channel Chinese. 如是我闻已是佛家还在世为国其数给故土愿以大比丘众1250人俱如是佛告诸比丘有天命摩利支天常行热见彼摩利支天无人能见无人能说不为人欺光不为人护不为人在其在不为言家人的欺骗佛告诉比丘若有人知彼摩利支天命之一台讲师声音有了吗那边亦不可作不为人欺光不为人护不为人在其财不为言家人的欺骗佛告诉比丘若有善男子善女人闻是摩利支天命之应作是愿我弟子中等之彼摩利支天命无人能见我无人能作我不为人欺光我不为人护我不为人在我在乎不为言家人是世尊即所咒曰嘎吱嘎安伽摩斯摩伽摩斯智婆罗摩斯摩诃智婆罗摩斯安多利多罗摩娑地心如中乎我非心如中乎我周日乎我夜中乎我一恶言家中乎我妄难中乎我贼难中乎我一切
切除一切是护，弟子中等说好佛告诸比丘，若有善男子善女比丘比丘尼有菩萨有婆夷光王大乘记住人民等闻是摩利支天陀罗尼女行受记之不为如上诸恶所害，佛告诸比丘，若有人能处解度众受持之，若处其中，若处一众，随身而行一切诸恶悉皆对三无敢当时，是诸比丘闻佛说所以欢喜奉行。啊，好，刚刚大家听到是《佛说摩利支天经》，呃，一才讲师想请问刚刚那个Ini 经文 adalah sutra dari Marici ya. 是从开始吗？还是中间部分才有声音？上次好，是从头开始，但是后半段呢就变小声了，不过大家还是听得到的。哦，不好意思，因为我这里听到是从中间开始。不好意思，好，这个就是大概跟大家去了解一下，假 Jadi 如我 ini 们 ya, 在那个eh, 主事者的家中，然后中外人很多 sharingan dari kita ya. 假如 Misalnya 是朋友很 mengadakan 多 ritual suka ya, 就两个 di 人，mana kita 那 cuman 如 beberapa 果 orang saja yang 这个 ini 音 yang 乐 hadir. 关掉，Nah, karena 那 cuma 整 berdua 个 doang 的 mungkin sangat 录音器材 canggung. Jadi 的 dengan 声音 adanya 就完全不同。 speaker ini, 但是这 makanya 个条件 feelingnya 是 juga akan berubah 一定要 ya. 发出声音来，Tetapi kita harus 念诵 mengucapkan 经文。 juga 哦， sutranya juga dengan 那 mulut kita sendiri ya, selain 今天 mengandalkan 的 speaker. 这个红白事总论就到此为止了。那希望接下去 Baik, 的课程呢，eh, 大家 ringkasan ritual suka dan duka juga 可 sampai 以 di 上 sini. 场来参加。 Semoga untuk 那 kedepannya 我 kalian 们的 semua 同 tetap 学 bisa 们 hadir 对 ya, 红白事的认 agar 识， bisa 对 kita 于 bisa menambah wawasan dan 佛法 pengetahuan 有 dalam ritual 谢 kehidupan 谢大 ini. 家。 Ini sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang 有 lain. 任何问题 Terima 吗？ kasih. 是阿弥陀佛，谢谢莲费上师，Ya, 还有 Amitofo. 卢子 Terima kasih Lian Fei 还 Shangse. 有卢子 Nah, 远 saya lihat di sini 分享 ada 茉莉之天这个 apa 分享。 sesi tanya jawab di 现 mana 在 ada beberapa 我 pertanyaan. 这边已 Ya. 经把这个问题给收集起来了，因为留言区里面有好多同门在留言，所以我们一一的会恭请上师来做这个解答。当然，印尼的同门你也不用担心，我们现场也有 Untuk umat Indonesia juga jangan khawatir ya, karena nanti ada Pevan Cucio yang membantu melakukan penerjemahan. 我会放在这个留言区，待会我再重复多一次。好，这道题是这样的，也是关于辅政的请问上师这位同文们 Jadi 呢？ ini untuk pertanyaan pertama. 后的道侣们有一天他们不能够生活 Nah, 在 jika pasangan yang pernah mengikuti ritual pernikahan Satya Buddha, namun di kemudian hari mereka memilih untuk berpisah ataupun cerai, apakah mereka perlu melapor ke Buddha Bodhisattva di depan altar? Ya, ini tentang ritual suka ya. 其实我在这里呢，辅证了这么多坛呢，一切都很顺利，就是没有一个没 Sebenarnya 所以呢， jujur ya, saya sudah 这个 bertahun-tahun ya 妄想既然是 eh, 同门， sudah melakukan begitu banyak ritual pernikahan. 那 Syukur belum ada yang cerai, tetapi makanya saya tidak tahu harus bagaimana. 所以 Tetapi 既然 kalau memang ada masalah begini, 成佛菩萨 kita harus 是辅证的， bertemu dengan baik, berpisah juga dengan baik. Misalnya mereka mengadakan ritual pernikahan di depan hadapan altar, maka pada saat berpisah mereka juga harus berpisah dengan baik-baik ya. Jadi melapor kepada para Buddha Bodhisattva. Sekarang mereka sudah tidak tidak bersama-sama lagi. Nah, jadi begitu juga sebenarnya bagus sih karena bisa berpisah dengan baik ya. Nah, tapi ini juga tidak perlu upacarika lagi. Cukup mereka berdua sendiri saja. Ya, seharusnya begitu 理论 sih. 上 因为他们两个呢也是要到这个民政厅那边去处理他们那个离婚证书，对不对？ Ya, karena mereka pasti berdua juga harus mengurus surat perceraian. Ya, surat cerai ya pasti mereka harus 卢子远 mengatasinya bersama-sama. 可能那个同门是太过担心了，上次辅证是100%成功率。 Terima kasih ya kepada Acarya telah menjawab
Ya, 100% memang kalau yang udah ikut ritual pernikahan pasti akan berhasil sih. Nah, pertanyaan kedua adalah pada saat memilih hari baik seperti apa yang harus dipilih untuk menjalani operasi? Ya, ini jawabannya akan kita simpan di minggu depan ya, karena lebih cocok ya untuk temanya. Jadi umat yang bertanya harus hadir ya di minggu depan. Baik, sekarang ayo kita lihat di grup chat ya, banyak sekali pertanyaan di sini. Oke, jadi pertanyaan adalah jika Cai Hong Lei Zhang Se ya ada persemayaman abu, apakah apakah 哦 ya, nah jadi apabila sudah meninggal, apakah harus dalam waktu 49 hari mempersemayamkan guci abu tersebut baru bisa memperoleh pahala berkahnya? Ya, eh, jadi kita tahu bahwa Chao Lei Changse itu begitu jauh, ya kita tahu bahwa apalagi di Asia ke Amerika sangat jauh, apabila bisa memperupayakan dalam 49 hari ini bisa mempersemayamkan di Chai Hong Lei Zhangsi itu lebih baik ya. Dan selama 49 hari ini seharusnya banyak membantu mendiang untuk memupuk berkah pahala yang begitu banyak ya. Jadi harus bisa mengupayakannya. Dalam 49 hari ini harus diupayakan.这些就说白事，白事的仪式都能够用在种 Ya, 种 jadi 的 untuk ritual duka ya, misalnya seperti penguburan, berbagai jenis penguburan seperti kremasi, kubur tanah, kubur laut ataupun kubur langit, itu semua bisa dipakai ya untuk ritual duka itu tidak masalah. 那现在我们印尼啊，我指的是印尼殡仪馆，它哪边我们在出发前呢，已经火葬以后 Dan 呢， kita tahu bahwa di Indonesia 已经放入那个 biasa abu abu tuh sudah dimasukkan ke dalam guci abu. 印尼是这样子，很多都是火葬以后呢，然后到大海。 Setelah kremasi ya, biasa masuknya ke guci abu dan biasa dilakukan penguburan laut. Biasa kita sembah sujud dulu kepada Dewa Bumi altar di krematorium, lalu baru pergi ke laut. Nah, ada juga yang taruh di rumah abu ya, taruh di rumah abu begitu lama, terus ada juga yang taruh habis itu baru setelah lewat beberapa tahun baru masuk ke laut. Nah, tetapi Mahaguru pernah berkata sebenarnya penguburan laut itu kurang cocok. Ya, kurang cocok. Ya, mungkin ada untuk seperti orang besar ya, orang yang berjabat, nah itu mungkin boleh penguburan laut. Tetapi untuk kita orang biasa sebaiknya penguburan biasa saja seperti kubur tanah dan kremasi ya. Seperti ada sandaran dan tempat untuk berlindung. 类似刚才上次所解答的那个问题，就是说一个普通人如果用这个海葬的话，会对洋人不利。相信刚才上次已经也 Tadi juga ada yang bertanya ya kurang lebih ya. Misal dia bertanya tentang penguburan laut itu mungkin akan mempengaruhi tentang ketentraman oleh orang yang hidup ya. Jadi tadi Sansa sudah menjawab. Terima kasih 回 Sansa. 吗？海葬仪轨是否是公开的？我们有这个仪轨吗？ Apakah ada tata ritual penguburan laut? Apakah boleh dipublikasikan? 告别仪式一样的，
然后呢，假 Sebenarnya 如是 ritualnya 土 itu 葬 kurang lebih sama 到 ya. 墓地，然后墓地那边又有那个 Misalnya 爱 ritual ya penguburan 然后 tanah ya, berarti harus lakukan di depan kuburannya. Nah, tapi kalau penguburan laut berarti ya kita sampai di tengah laut. 传 Nah, 进来， kita di sana 到 berhenti 风 dan 土的方法 kita 是这样的， biasa sih kita perahunya kapalnya ya kita putar-putar dulu di 然后 daerah yang harus kita letakkan di sana. 地 Nah, 点周 kita 围有 dan 一个圈 misalnya dia sudah menemukan titik yang harus dia buang, dia ini tabur abunya, 然后 kita biasa mengelilingi titik tersebut ya kapalnya 自己 ya beberapa kali terus kita mulai menjapa mantra 咒也是 menjapa mantra terus sambil menaburkan 可 ya 以 ke 的 titik tersebut 啊， ya. 然后家属他们就可以分别来给他们 Dan 送 mereka 回 pun 上头 keluarga duka pun 那 bergilir ya 个花， bergilir menaburkan 就是在海中央的仪式， abunya ya 不能 bergilir 很 ya 多 kadang 一些比较 ada 的仪式嘛， abu dan 化之前 bunga ya 仪式 biasa 以后 dilakukan bersamaan 啊，到 penaburan 晚 abu 上 dan 就是 penaburan bunga 以 karena 10 kita tahu di tengah laut ya kita tidak bisa terlalu 来迎 ritual 接 terlalu ribet 这是 ya 一个最主要的。 jadi kita biasa mengelilingi titik tersebut dan menjapa mantra hati Maha Guru. 这边有一道题，就是白氏诵经对非真佛弟子是否跟我们真佛弟子一样的功德？ Jadi untuk 也就是说，他不是同门，我们用真佛 jadi 命。 misalnya ritual duka ya kita bantu Paisa Sungcing ya misalnya ada orang tersebut 这个就是 dia bukan Chen 还 Focong 没有皈依啊， dia belum kui tetapi apakah dia akan memperoleh berkah pahala yang sama pada saat kita memberikan pelimpahan jasa ritual duka? 皈依真佛总是很重要。 Dan jawaban Sangsha adalah sebenarnya berkah pahala yang sama. Yang beda adalah dia sudah bersarana atau belum bersarana. Karena kita tahu bahwa makna dari bersarana untuk di alam bardo begitu itu sangat penting. Ya, karena kita tahu bahwa memperoleh abiseka ataupun arisan dari Maha Guru merupakan poin atau titik penting yang sangat penting. Baik, selanjutnya kita persilakan Pevan Cuciong. 按照那个水仙法问题去问吧。第一，这个有一位同门问，如果已经打扫坛城，然后已经摆好了，该修什么法或者念什么经？第一坛应该怎么样？这个是指红色、白色还是什么？红色。红色，它是什么红色？他是已经把他的坛城清理好了，然后已经 Jadi ada sebuah pertanyaan 已经安好了金身。那第一坛法，他应该修什么法或者念什么经？它只是安坛城，对不对？对他家中安坛城、立坛城，对不对？对，哦，好，那立坛城照就是要止热啊，然 jadi 后呢， dia telah menata latar ya, menata latar dan mempersemaimkan rupang. Sadana apa yang sadana pertama apa yang harus dia lakukan? 他一修法一招请佛菩萨就来了啊，所以因为它是刚立的坛城，当然要有大悲咒 Karena ini 水， merupakan altar yang baru ya, jadi harus ada tapechou shui, 能够自己 air tapechou, terus ada melakukan simam bandana, harus ada wajra dorja dan ganta ya, 两样 ya. 所以呢，在招请方面呢，那边就要更专注的来招请。师尊讲， Nah, jadi pada saat prosesi mengundang harus dengan sepenuh hati ya dan dengan tulus agar bisa memohon para Buddha dan Bodhisattva untuk turun ya menetap di altar barunya. 跟这些刻意来开光的其实没有两样。当然， Jadi sebenarnya 请求到开光那就 tidak ada beda ya kalau misalnya meminta orang untuk menghabiskan altar dengan kita menghabiskan diri sendiri. Yang penting itu hati ya. Tentulah kalau diberkati langsung sama secun akan lebih menggalah. 哦， Dan ada yang bertanya lagi, bila ada yang mau operasi sesar, 这个 apa harus baca sutra apa? Ya, Sangse mohon 在 petunjuknya. 马来西亚那时候有个同门，一个师姐告诉我一段经历。
哦，这个经历很宝贵。他有2个孩子，都还小。第一 Jadi 个 dulu saya di Malaysia ada satu cerita ya. 女儿应该是 Waktu itu ada seorang Secie yang mempunyai anak. Anaknya itu baru mulai sekolah. Dan satunya anak 上次 cowok. 我生第一个女儿的时候啊，真的 Anak pertama itu 要 cewek. 命，就 Itu 是 anak 很 pertama cewek itu sangat 那个生 pas saya melahirkan anak pertama itu sangat 然后呢， menderita ya. Benar-benar 呃 hampir kehilangan nyawa saya. 下来了也不容易带 Dan 哦，总之他是 dan setelah anak 呢， perempuan ini lahir juga tidak mudah ya dirawat ya. 他就真的 Terus yang kedua 他这真的不想答应他师兄， yang kedua itu 但是他就说 adalah anak 生一个 kedua ya. Si Sesyung juga memintanya untuk lahir lagi kan anak kedua. Sebenarnya dia tidak mau karena sudah trauma. 还有 Akhirnya ya setelah diskusi akhirnya mereka memutuskan untuk 他把他 mempunyai anak kedua 他说真 dan 的 akhirnya pada saat untuk anak kedua beliau meminta langsung petunjuk dari Maha 让 Guru 师兄告诉他 karena beneran trauma dan 念 takut 地藏经诵 dan 地藏 Secun menjawab kamu baca Sutra Sitigarbha ya Ticang Cing. 天天诵地藏经 Jadi dia setiap hari menjapa Ticang Cing, tiap hari menjapa Sutra Sitigarbha ini 要 sampai di mana anak keduanya ini mau melahirkan 很顺利， dan jawabannya adalah 好像母鸡下蛋， proses melahirkannya itu sangat mudah 鸡下蛋都不容易 seperti 而也 seekor ayam betina itu bertelur ya mudah sekali sama sekali tidak ada merasa rasa sakit sedikit pun 发生这个孩子 jadi 很容易带， dan anak laki-lakinya ini tuh juga begitu mudah 功德怎么 dibawa ya nggak bawel nggak ini nggak cerewet jadi benar-benar berkah pahala dari Sutra Sitigarbha ini benar-benar luar 全部 biasa 都化解了，所以跟那个将要诞生的孩子啊， jadi 他们母子 untuk 之间 之间 untuk 的 ini 那 ya 个连接 ibu hamil ya 化解 kita bisa mengikat 所以 hubungan yang baik dengan si anak ya jadi bisa menjapa mantra Sutra Sitigarbha pasti beneran bagus sih 温馨提醒一下，因为今天的问题呢实在是太多了，我们会选择以 baik 关联的问题来优先解答。 karena ini pertanyaan terlalu banyak dan waktu sudah pertanyaan terlalu banyak ya terus waktu juga sudah nggak banyak akhirnya kita bakal filter dulu mana yang berhubungan pertanyaannya dan selebihnya yang belum kesampaian dijawab nggak usah takut ya jadi minggu depan kita bakal lanjut 好的，请佩芬助教继续。上次这个关于白事，可不可以把 ini tentang ritual duka 在家里的坛城祖先的 apakah boleh bila tulang mendiang tetap di tempat semula altar di rumah menggunakan barang yang sering dipakai oleh mendiang untuk ditaruh di kolumbarium terima kasih 那这个又关系到他什么时候往生的，因为那个还是要有时间的考量的，刚往生的不能够。 kita harus tahu pertama-tama yang pertama kita harus lihat kita lihat kapan mendiang tersebut meninggal ya jadi nanti sebenarnya pertanyaan ini dijawab nanti pada saat ritual duka ya karena lebih cocok ya jadi nanti dijawab nanti saja saya harap ya dengan begitu yang memberikan pertanyaan saya harapkan untuk pertemuan selanjutnya masih bisa bertemu kalian ya untuk mendengarkan pertanyaan ini jawaban ini maksudnya nah, terima kasih Sangse terima kasih Peven Cuciao terus masih ada sedikit waktu kita lihat pertanyaan lainnya 上次这边有一道题，请问可否唱读诵方式来念茉莉之天或其他的天？也就是说不一定要用唱诵，可以啊，可以啊。 Apakah Sutra Marici boleh digunakan dengan cara membaca saja, tidak perlu dilantunkan ya, tidak perlu dinyanyikan? Sang menjawab boleh, tentu boleh. Karena kita tadi contoh saya itu adalah di mana kita diundang oleh orang luar, bukan umat Chen Focung ya. Oleh karena itu kita menggunakan
memberikan yang terbaik ataupun lantunan sutra yang 好，谢谢。 termerdu agar orang luar bisa melihat keistimewaan dari Chen Fozhong. 有这个骨灰塔位了，但是往生后，直到前天刚好1年，家人都还没有把他送进去安塔。请问上师有什么方法帮助这个亡者 Jadi 安进这个 eh, 灵骨塔？ mendiang ini sudah setahun meninggal dan sudah ada ini ya, sudah ada tempat guci abu, tetapi selama ini tidak taruh di sana, taruh di rumah. Jadi bagaimana caranya agar bisa pindah ke ini ya, tempat guci abu? Ini juga perlu dilakukan sih, karena ini memang eh, kita tahu bahwa misalnya tempat persembahyaan abunya itu ada di Shanghong Leichangsi ataupun Setia Pelangi ya. Jadi dia juga harus ini melakukan berbagai jenis pengurusan dokumen karena kan guci abu kan lewat imigrasi dan lain-lain. Sebenarnya yang tadi kita bahas ya, kita bisa mengupayakan dalam 49 hari itu lebih baik ya. Karena kita tahu bahwa dalam 49 hari itu kurun waktu yang sangat penting. Tetapi kalau misalnya memang tidak keburu, harus dalam 1 tahun, itu juga masih keburu. 3 tahun pun masih keburu. Cuma paling baik itu lebih cepat lebih baik. Karena eh, kita tahu bahwa hidup manusia itu pasti penuh dengan lika-liku. Dimana kalau misalnya kalau kita tidak segera membantunya untuk menguruskan hal-hal ini, mungkin akan mengganggunya dalam proses reinkarnasi ataupun timbal lahir ya. Jadi kalau misalnya tidak keburu ya harus berusaha kita terus lakukan ritual duka untuk melimpahkan jasa pahala kepada sang almarhum. Ada yang bertanya lebih baik kremasi atau penguburan tanah. Saya sendiri ya merekomendasikan itu kremasi. Kalau saya itu pertama ini ya pemanasan global itu pasti sudah bisa dibantu itu. Terus yang kedua itu tidak makan tempat. Ketiga itu kremasi itu simple, tidak mahal. Terus kalau misalnya melakukan cengbeng, sembahyang kubur itu jauh lebih simpel. Kalau saya pasti saya maunya kremasi sih. 刚才上次有提到环保的问题啊，这边有一个也跟环保有关系。 Nah, jadi di sini tadi Sansa juga membahas tentang global warming. 会在花园 Jadi 形式， ada yang 和 bertanya tentang ini tadi apa ya? 既然有火葬的仪式有骨灰塔，为什么他不用这个火葬的仪式，要撒在这个花？ Oh, ada yang bertanya apabila dia setelah kremasi dia menaburkan abunya ke taman di rumahnya, maka boleh. Maksud Acarya adalah apabila kita sudah melakukan kremasi, ya seharusnya kita bisa menaruh guci abu itu di tempat persembahyaan guci abu. Kenapa harus taruh di taman bunga ya? Kecuali si almarhum sendiri ada meminta secara khusus kepada keluarganya. Saya sendiri sih kurang kurang rekomendasi ya, kurang referensi ya untuk abu yang ditaruh ataupun ditaburkan di taman bunga begitu. 大家的提问，大家别担心，我们都会收集起来啊，或者 pertanyaan kalian jangan takut ya. Kita akan save, kita akan simpan semua pertanyaan kalian ya. Semua akan dijawab satu persatu. 请问生产的时候需要做这个结节吗？ Nah, jadi ada pertanyaan lagi. 生产的时候 Pada saat melahirkan, 要做这个结节吗？ pada 生产对， saat melahirkan itu apa perlu melakukan simbang bandana? Apabila kedua sepasang suami istri adalah Chen Fozhong,
Jadi si suami biasa harusnya membantu ini, harus membantu si istri. Nah, kalau enggak ya si istri sendiri yang membantu melakukan, kalau enggak ya si istri sendiri yang melakukan si membandananya. Ya, kita tahu bahwa di Cangcing juga banyak menjelaskan tentang proses-proses begitu. Karena kita tahu ya, proses melahirkan itu kan pasti ada darah, pasti bisa mengundang gangguan-gangguan yang tidak terlihat ya, itu bisa mengganggu ya. Jadi sebaiknya harus melakukan simbang bandana sebelum melakukan persalinan. Jika dia sendiri bisa melakukan simbang bandana itu lebih baik. Kalau memang tidak bisa ya suaminya yang membantunya. 好，清楚明白，谢谢上师。好，今天的 Baik, terima kasih kepada Sangse, jawaban sangat jelas. Dan kita melihat respon hari ini sungguh luar biasa dari para peserta ya. Dan hari ini pesertanya ada 356 dan di YouTube ada 300-an, di Facebook ada 100-an. Total ada 800-an peserta yang hadir dalam kelas Dharma hari ini, sungguh luar biasa. Dan di akhir kelas ini kita akan melakukan proses foto bersama. 最庄严的笑容。请问崔芳助教能够帮我们拍照吗？ Silakan dibuka video call-nya, videonya ya. 准备好了哈。好的，我们大家露出最灿烂的笑容。我们倒数10声，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。阿弥陀佛！再次感谢莲妃上师。 Terima kasih Amitofo, Lianfei Sangsi, Lianhe Sangsi, para Sangsi, Jiao Shi, Fa Shi, Jiang Shi, dan Zujiao, para umat sekalian. Dan kita persilakan Lianfei Sangsi untuk memberikan sampai jumpa kepada para peserta. Terima kasih kepada semuanya, Sangse, Jiao Shi, Fa Shi, Jiang Shi, Zujiao, dan para umat sekalian. Kita sampai jumpa di Jumat depan. Kelas pertama ini sangat luar biasa ya. 800-an peserta hadir. Kita berharap di minggu depan juga bisa terus bertambah ya jumlah pesertanya. Kita tahu bahwa 800 peserta hadir bisa terus bertambah, dan sampai jumpa di Jumat depan pukul 7 WIB. Sampai jumpa semuanya. Amitofo. Terima kasih Lianhe Sangsi. 谢谢灵飞上师、灵猴上师，谢谢阿弥陀佛。也谢谢所有的翻译员，辛苦了，谢谢莲飞上师，太棒了，谢谢莲飞上师，谢谢灵飞上师、灵猴谢谢莲飞上师，谢谢，谢谢莲妃上师，谢谢上师，谢谢上师。谢谢大家，谢谢，谢谢大家，我们下周见。谢谢阿弥陀佛，谢谢吴志在老师跟我们一起上课，谢谢雷伦教授，谢谢上师，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢谢大家早点休息哦，讲师助教，谢谢，大家晚安，晚安，晚安，晚安，下线啦，拜拜，拜拜。拜拜。